Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengembangkan sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT untuk menangani fakir miskin dan warga tidak mampu dan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang responsif, komprehensif, serta integratif demi mengurangi angka kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Secara khusus, SLRT memiliki sejumlah tujuan. Yang pertama, meningkatkan akses rumah tangga atau keluarga miskin dan rentan miskin terhadap program dan pelayanan sosial. Kedua, meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Keempat, mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar. Kelima, memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah di semua tingkatan dalam mengordinasikan dan mengintegrasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketujuh, memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun sasaran pelaksanaan SLRT adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang masuk kategori fakir miskin dan orang tidak mampu serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Untuk membangun SLRT perlu sejumlah syarat, di antaranya tata kelola dan komitmen serta kesiapan pemerintah daerah, kerangka regulasi yang memadai dan sumber pendanaan baik dari APBD maupun sumber pendanaan alternatif lain, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kondisi politik daerah, serta relasi dengan stakeholder lainnya. SLRT memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama, mengintegrasikan informasi, data, dan layanan kesejahteraan sosial. Kedua, mengidentifikasi keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan. Yang ketiga, melakukan pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program. Keempat, mendukung penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial. Sedangkan kelima adalah membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau 6NG. Kelembagaan SLRT terdiri atas kelembagaan koordinasi dan kelembagaan pelayanan. Kelembagaan koordinasi di tingkat pusat berada di Kementerian Sosial, sedangkan kelembagaan koordinasi di tingkat daerah dilakukan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kota. Kelembagaan pelayanan SLRT terdiri dari Sekretariat SLRT di tingkat kabupaten atau kota dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos di tingkat desa atau kelurahan. Sekretariat SLRT di tingkat kabupaten atau kota dikepalai oleh seorang manajer, sedangkan pelayanan SLRT di tingkat desa atau kelurahan dipimpin oleh koordinator Puskesos yang dibantu oleh fasilitator. Dalam menjalankan layanannya, petugas front office dan back office di sekretariat maupun Puskesos, fasilitator, supervisor, hingga manajer menggunakan aplikasi 6SLRT yang bersifat online untuk efisiensi kerja. Hingga akhir 2019, SLRT sudah terbangun di 150 kabupaten atau kota yang difasilitasi menggunakan dukungan anggaran APBN dan 5 kabupaten atau kota yang menggunakan pendanaan mandiri. Setiap tahun, lokasi SLRT akan terus bertambah. Diharapkan pada akhir 2024,
SLRT ini sudah terbangun di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Pelayanan publik kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial didasarkan pada pencatatan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun, seringkali permasalahan inclusion dan exclusion error mengakibatkan ketidakadilan pelayanan karena adanya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak terdaftar dalam data tersebut sebagai penerima manfaat. Seringkali, mereka yang menyandang disabilitas terlibat kenakalan anak dan remaja dan masalah penyalahgunaan nafsa atau lainnya menjadi persoalan tersendiri bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, maka diperlukanlah kegiatan penjangkauan ini. Penjangkauan adalah upaya untuk mendatangi dan memastikan bahwa keluarga penerima manfaat mendapatkan pelayanan sosial dasar sepenuhnya dan seutuhnya. Sebelum melakukan penjangkauan, maka perlu disiapkan 1. Surat tugas. 2. Tab dengan aplikasi 6NG modul SLRT atau form aplikasi keluarga penerima manfaat. 3. Perlengkapan pendukung lainnya seperti alat tulis, charger handphone, dan informasi mengenai program layanan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kali ini kita akan mendatangi Pak Budi, salah satu keluarga penerima manfaat. Jarak tempuh yang jauh, geografis yang sulit, dan terpencil merupakan tambahan motivasi untuk kasih fasilitator SLRT melakukan penjangkauan. Kali ini saya akan mengunjungi rumah Pak Budi. Menurut informasi, Pak Budi dan keluarganya adalah salah satu penerima manfaat. Mari kita temui keluarganya. Pagi Bapak, Ibu, Adik. Pertama-tama, saya akan melakukan pengecekan data dan memeriksa data Bapak untuk menemukan permasalahan yang Bapak dan keluarga alami. Apabila Bapak belum terdaftar, maka saya perlu mengumpulkan informasi untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Setelah itu, tugas saya selanjutnya adalah memberikan dukungan sosial. Terima kasih, Adik. Sekarang saya akan melakukan pencarian atas nama Bapak. Wah, betul, keluarga Bapak memang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun, di sini terlihat Bapak belum mendapatkan fasilitas dan layanan program. Contohnya, Kartu Indonesia Sehat untuk keluarga Bapak belum terbit. Padahal dalam waktu dekat, istri Bapak akan melahirkan. Baik, sekarang saya akan bantu mengajukan keluhan untuk program Indonesia Sehat. Nah, keluhan keluarga Bapak sebagai penerima manfaat sudah dicatat dan masuk dalam data. Sampai bertemu kembali, Pak. Dan saat ini sedang dalam proses pengusulan untuk segera mendapatkan Kartu Indonesia Sehat agar keluarga Bapak dapat mengakses layanan kesehatan secepat mungkin. Fasilitator akan kembali menginformasikan progres penanganan keluhan warga seperti yang diajukan Pak Budi untuk memastikan warga tersebut terlayani dengan baik dan melanjutkan penjangkauan ke KPM lainnya. Selamat pagi para peserta dan penonton acara webinar mengembangkan Puskesos SLRT, Pengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Perkenalkan, saya Sakila Cahya Mentari Budiani yang akan memandu acara pada hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat bergabung pada acara hari ini. Sebelum memulai acara, kami sampaikan kepada seluruh penonton dan peserta webinar. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube Tempo.co, YouTube Bappenas RI, dan tentunya Facebook Koran Tempo. Para penonton dan peserta juga dapat memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun kesan-kesannya mengenai acara webinar pada pagi hari ini. Kepada peserta atau penonton teraktif akan mendapatkan hadiah berupa buku Puskesos yang baru saja dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
yang nantinya akan dikirimkan ke alamat masing-masing peserta atau penonton yang beruntung. Kepada peserta atau penonton yang beruntung dapat menghubungi saudari Teza di nomor 085 693 340 031. Kami ulangi kepada para peserta ataupun penonton yang menyaksikan webinar pada hari ini untuk segera mencatat nomor tersebut. Siapa tahu salah satu di antara kalian dapat memenangi hadiah berupa buku Puskesmas Ngerti yang baru saja dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kami ulangi, kepada para peserta atau penonton yang beruntung dapat menghubungi saudari Neza di nomor 085 693 340 031. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada para peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini, kami mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan audio selama berlangsungnya acara. Dan juga kami menyampaikan bahwa acara webinar pada pagi hari ini telah tersedia juru bahasa isyarat. Terima kasih. Kami ucapkan juga selamat bergabung bagi para peserta yang baru saja join melalui aplikasi Zoom. Kami sampaikan informasi yang baru saja saya sampaikan bahwa hadiah berupa buku Puskesmas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diterima oleh peserta ataupun penonton yang beruntung dengan cara memberikan pendapat, pertanyaan dan kesan-kesannya pada webinar hari ini melalui kolom chat. Dan bagi para peserta dapat menghubungi saudari Nita di nomor 085 693 340 031. Webinar hari ini juga tersedia untuk penerjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan tersedia juga juru bahasa isyarat. Kami sampaikan kepada seluruh penonton dan peserta webinar pada hari ini, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan like YouTube Tempo.co, YouTube Bapenas RI, dan Facebook Koran Tempo. Terima kasih. Kepada seluruh peserta, acara akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu kami memohon kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan diri dan kami memohon untuk menonaktifkan audio selama berlangsungnya acara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Bapak Soeharto Monoarfa. Selamat pagi Bapak. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung kepada yang kami hormati Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma Hari. Yang kami hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Abdul Halim Iskandar. Yang kami hormati Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Zudan Ali Fakrullah, yang dalam hal ini mewakili Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Abednego Tarik. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Helmi Faisal Zaini, yang dalam hal ini mewakili Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Bapak Abdul Mukti, yang dalam hal ini mewakili Bapak Haidar Nasyir selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Bupati Bantaeng, Bapak Ilham Aziz. Yang kami hormati Direktur Puskapa Universitas Indonesia, Ibu Santi Kusumaningrum. Yang kami hormati moderator acara diskusi webinar kita pada hari ini, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo, Bapak Budi Setiarso, serta para peserta yang telah berpartisipasi pada webinar hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta para peserta webinar pada hari ini, kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar mengembangkan Puskesmas SLRT, mengawal reformasi sistem perlindungan sosial nasional yang diselenggarakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 oleh Tempo Media Group yang bekerjasama dengan Kementerian PPN Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa. Program ini bisa Anda saksikan melalui aplikasi kanal YouTube Tempo.co, YouTube Bappenas RI, Facebook Live Koran Tempo, dan tentunya saluran digital TV Tempo. Kehadiran Puskesmas SLRT merupakan salah satu terobosan pelayanan publik dalam penyelenggaraan kesejahteraan lintas sektor untuk menjamin pelayanan yang dapat dilaksanakan secara cepat, responsif, tepat sasaran, dan terpadu. Puskesmas SLRT dapat mendukung SDGs desa sebagai bagian dalam proses pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan tanpa kemiskinan dan berkurangnya kesenjangan. Puskesmas SLRT hadir untuk memastikan seluruh warga yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial memiliki akses yang sama, termasuk bagi seluruh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPK. Tidak boleh ada seorang pun warga yang membutuhkan layanan tidak terlayani. Untuk memastikan hal tersebut, Puskesmas SLRT perlu secara aktif melakukan penjangkauan ke masyarakat, termasuk masyarakat terpinggirkan yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara inklusif. Selanjutnya kami akan mulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia. Kepada Bapak Suharto Monoarfa, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Bu Risma. Yang saya hormati Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar, Bapak Dirjen Direktorat Jenderal Adminduk yang memiliki semua data penduduk di Indonesia, Profesor Zudan, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Pak Dr. Abdul Mufti, dan semua para peserta webinar ini, Saudara Dudi Setianto, moderator pada acara webinar. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dianugerahi rahmat dan karunia-Nya, terutama kesehatan, sehingga kita bisa hadir bersilaturahim melalui webinar ini. Webinar mengembangkan pusat kesejahteraan sosial, sistem layanan rujukan terpadu atau Puskesos SLRT, mengawal reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Sama-sama kita ketahui bahwa kita telah sukses menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit pada tahun 2018 hingga 2019. Namun pandemi menyebabkan angka ini meningkat menembus 2 digit kembali dan bertengger di angka 10,14% per Maret 2021 lalu, sebagaimana diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Data itu diikuti dengan kenaikan kemiskinan ekstrim dari 3% menjadi 4%. Di satu pihak, kita harus berjuang untuk mencegah agar dampak pandemi COVID-19 tidak menyebabkan kenaikan kemiskinan dan kerentanan. Presiden telah mengarahkan bahwa perlu dilakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Kita melalui APBN telah melakukan intervensi untuk menahan laju penurunan daya beli masyarakat melalui transfer sosial dalam bentuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, sehingga kita dapat mengatasi, dan tentu saja ini memerlukan perbaikan pada masa yang akan datang. Reformasi perlindungan sosial bertujuan untuk mengembangkan sistem yang lebih inklusif, tepat sasaran, berkesinambungan, adaptif di masa mendatang. Dan Presiden telah menyatakan kepada kami, pada Bappenas, untuk menyederhanakan jumlah intervensi program
sehingga jauh lebih efektif. Untuk itu Bappenas menyampaikan 2 pilar penting dari reformasi sistem perlindungan sosial tersebut. Pertama, transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi. Memang kita belum punya social registry, sehingga untuk menjawab goncangan ekonomi dan sosial seperti pandemi COVID saat ini, cakupan data yang lebih luas dan universal dan keterjangkauan untuk mengidentifikasi seluruh kelompok yang terdampak itu sangat diperlukan. Maka ke depan kita akan menggunakan registrasi sosial ekonomi dalam pengelolaan program sosial ekonomi, bahkan perluasan penerimaan pajak. Dalam hal ini, peranan pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data menjadi sangat strategis agar keakurasian data dan kualitasnya terjaga. Yang kedua, kita akan melakukan integrasi program perlindungan sosial. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan, Bapak Presiden telah mengarahkan untuk melakukan penyederhanaan. Program perlindungan sosial saat ini masih terfragmentasi sehingga berjalan kurang efektif dan efisien. Maka diperlukan integrasi program perlindungan sosial sehingga kita dapat melakukan transformasi program subsidi misalnya menjadi bantuan sosial. Reformasi ini juga dilakukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, desa dan kelurahan dalam menyelenggarakan rujukan dan pelayanan sosial lintas sektor. Kementerian Sosial telah melaksanakannya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial, Puskesos, dan sistem layanan dan rujukan terpadu. Reformasi sistem perlindungan sosial memiliki elemen penting, yaitu memperbaiki data. Kita akan memulainya dengan pemutakhiran berkala data sosial ekonomi, identifikasi kelompok penduduk rentan, pelaksanaan program, hingga pemantauan untuk memastikan agar semua penduduk rentan memperoleh perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Peran desa dan kelurahan sangat strategis dan dekat dengan masyarakat, karena mereka menangani langsung kondisi kerentanan dan dalam rangka turut serta menurunkan kemiskinan ekstrim yang kita hadapi bersama. Desa dan kelurahan semestinya memanfaatkan Puskesos SLRT untuk melakukan pembaruan data, penjangkauan, identifikasi keperluan layanan, serta rujukan dan integrasi berbagai program perlindungan sosial. Sehingga betapa pentingnya posisi Puskesos SLRT. Untuk mendukung itu, Bappenas mendesain sebuah digitalisasi monografi desa kelurahan melalui platform open source yang sifatnya masih piloting project untuk sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu atau sepakat di desa dan kelurahan yang pada saatnya nanti akan diintegrasikan dengan sistem social registry yang dalam hal ini leading sektornya adalah Kementerian Sosial. Pengembangan ini termasuk dukungan peningkatan kapasitas desa kelurahan untuk pemutakhiran data penduduk secara rutin, proses perencanaan dan penganggaran berbasis data dan bukti, serta prinsip keberpihakan dengan identifikasi dan formulasi program bagi masyarakat rentan. Program atau piloting project sepakat desa, kelurahan juga kita kembangkan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi desa kelurahan secara digital, serta memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang layanan rutin, kependudukan, kesehatan, dan ekonomi. Saat ini, uji coba telah mencapai 148 titik desa kelurahan yang tersebar
dari Indonesia Barat sampai ke Timur. Untuk mendukung inklusivitas dan adaptabilitas perlindungan sosial, sepakat desa kelurahan yang juga terhubung dengan mekanisme pendataan registrasi sosial ekonomi dengan cakupan seluruh penduduk yang juga terhubung dengan data nomor induk penduduk, nomor induk kependudukan atau NIK, dan informasi geolokasi. Inilah yang pada saatnya nanti akan terintegrasi. Ibu Menteri, Bapak Menteri, dan hadirin yang saya hormati, perluasan dan penguatan digitalisasi monografi desa menjadi langkah strategis yang mudah-mudahan dapat menjadi efektif ke depan untuk membantu sistem perlindungan sosial. Digitalisasi dan pemutakhiran data yang aktif oleh desa kelurahan serta inisiatif desa kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan program yang berpihak pada kelompok rentan dapat menjadi landasan dalam perbaikan perlindungan sosial, khususnya dalam upaya kita menurunkan kemiskinan ekstrim hingga ke 0%, berlandaskan atau didasarkan pada prinsip partisipatif. Kita tahu bahwa untuk mencapai tujuan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan rancangan bangun yang tepat dalam merumuskan segala bentuk kebijakan dan juga realisasi program yang sesuai. Jalinan komitmen untuk kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga desa kelurahan menjadi kunci penting dalam merealisasikan agenda ini. Partisipasi dari berbagai elemen seperti akademisi, pengamat kebijakan, pakar, dan masyarakat turut dibutuhkan sebagai bentuk aspirasi dan masukan dari program yang sedang dilaksanakan. Kami juga memahami bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengembangkan hal-hal yang terkait dengan hal ini yang di kemudian hari sangat berpotensi untuk disatu padukan dengan sosial ekonomi registry. Mari kita bersama-sama membangun negeri dengan langkah kolaborasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar mengembangkan Puskesos SLRT mengawal reformasi sistem perlindungan sosial nasional kerjasama Bapnas dan Puskesos SLRT dan Tempo. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan acara ini terselenggara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suharto Monoarfa atas sambutan. Bapak Ibu yang berbahagia, agenda selanjutnya yaitu sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Sesi diskusi ini akan dimoderatori secara keseluruhan oleh Bapak Budi Setiarto, selaku Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Kepada Bapak Budi Setiarto, kami silakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Budi Setiarto, Kepala Pemberitaan Corporate Group Tempo Media. Senang sekali melihat Anda semua walau secara virtual untuk membicarakan satu hal yang juga sangat menarik, yaitu perlindungan sosial. Tadi Pak Menteri Kepala Bappenas sudah menyebutkan data-data ya, meningkatnya kemiskinan ketika pandemi memasuki atau melanda kita semua sejak tahun lalu. Tadi ada kemiskinan ekstrim yang sampai 3-4% dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu pagi hari ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian.
Seperti tadi juga telah disebutkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial sejak 2016 mengembangkan satu sistem layanan dan rujukan terpadu ya, atau SLRT. Nah, secara konsep sistem ini menyatukan berbagai layanan untuk masyarakat dan awalnya dikembangkan di kabupaten atau kota. Nah, kini layanan ini diturunkan ke tingkat desa dan kelurahan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat melalui pusat kesejahteraan sosial atau Puskesos. Puskesos SLRT dibuat sebagai terobosan pelayanan publik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar cepat, responsif, tepat sasaran dan juga terpadu. Itu konsepnya dibuat seperti itu. Nah, layanan ini dilengkapi dengan sistem informasi daring dan terintegrasi dari tingkat bawah hingga pusat. Nah, pagi ini kita akan membicarakan program ini, sampai sejauh mana program ini sudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan bagaimana praktek-praktek yang sudah terjadi di beberapa wilayah. Nanti kita juga akan dengarkan. Nah, telah hadir bersama kita para narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama adalah Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial Republik Indonesia. Selamat pagi Bu Risma. Selamat pagi Mas Budi. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya nanti juga ada Bapak Halim Iskandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Halim. Selamat pagi Mas Budi, sehat selalu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada juga nanti Bapak Zudan Arif Fahrullah, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Selamat pagi Pak Zudan. Terima kasih. Pagi. Ya, nanti bergabung bersama kita juga ada Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Helmi Faisal Zaini, meskipun Sekjen NU tapi saya kira ini dekat dengan kesejahteraan sosial karena dulu pernah menjadi Menteri Desa juga ya. Selamat pagi Pak Halim. Kemudian ada juga Pak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Abdul Mu'ti, serta Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia Mbak atau Ibu Santi Kusumaningrum. Selamat pagi semuanya. Para peserta sekalian, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dengan kami dalam webinar hari ini dengan tema mengembangkan Puskesos SLRT, mengawal reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Selain di Zoom webinar ini, diskusi juga bisa diikuti di kanal YouTube tempo.go, YouTube Bappenas Republik Indonesia, Bappenas RI, Facebook Live Koran Tempo, dan saluran digital TV Tempo. Diskusi ini merupakan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Grup Tempo Media. Nah, pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan paparan dari narasumber-narasumber, nanti dilanjutkan dengan tanggapan dari penanggap. Yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Risma, barangkali akan memberikan gambaran-gambaran tentang perkembangan pelaksanaan Puskesos LRT ini ya, dan langkah-langkah apa yang nanti mungkin akan disampaikan atau dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepada Bu Risma saya persilahkan, silakan Bu. Terima kasih Mas Budi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Bappenas dan Bapak Menteri Desa. Yang saya hormati Dirjen Dukcapil Pak Prof. Zudan dan Sekjen Umum Sekretaris Umum NU serta Sekjen Muhammadiyah serta Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi maupun rekan-rekan dari daerah yang serta peserta webinar yang saya hormati. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di awal saat saya menjabat itu memang banyak sekali permasalahan ditemukan terutama oleh KPK, BPKP dan BPK itu tentang
ke keakuratan data yang ada di Kementerian Sosial. Dan kemudian itu berdampak kepada adanya kerugian negara ataupun bahkan kesalahan-kesalahan program. Nah, berangkat dari temuan-temuan tadi, kemudian saya mencoba menganalisa apa yang menjadi masalah di masalah data ini. Tolong bisa dibuat. Jangan lihat. Tolong ke halaman 2. Jangan halaman 1. Ya, jadi kalau dilihat di awal kondisi database di Kementerian Sosial masalah data kemiskinan itu ada 4 pulau. Yang pertama adalah data DTKS sendiri yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi di Kementerian Sosial. Yang berikutnya adalah ada data penerima program PKH dan BPNT dan BST. Nah, dari setelah mulai terlihat permasalahannya, di mana tolong yang halaman yang kedua, di mana kalau dilihat, jadi di DTKS itu ada kurang lebih 106 juta sekian, kemudian BPNT ada 19 juta sekian, kemudian ada di BST 10 juta sekian, kemudian di PKH ada 56 juta sekian. Ini jiwa. Kemudian dari situ kita coba salah satu temuan dari KPK adalah bahwa karena tidak padan kependudukan itu di Tenggarai banyak sekali duplikasi atau ganda. Itu temuannya BPKP dan KPK. Dari situlah kemudian kita mencoba dengan suatu sistem kita menggabungkan 4 pulau data tadi dan dengan berbasis dengan data kependudukan. Nah, dari situlah ketahuan bahwa ternyata memang ada beberapa nama yang kemudian ganda dan itu nggak bisa. Jadi yang semua 193 juta jiwa itu kemudian setelah digabung kita lihat ada angka kemudian 155 juta sekian. Jadi setelah digabung nih nama dan alamat, di situlah kemudian kita bisa temukan bahwa ada kurang lebih Nah, kemudian pada saat itu kita temukan kurang lebih ada 21 juta yang ternyata ganda dan kemudian juga tidak padan dengan data kependudukan gitu. Artinya ada nama, namun kemudian di data kependudukan tidak ada. Nah, kemudian setelah itu kita tidurkan kurang lebih 21 juta di periode April. Karena kemudian banyak sekali data-data ganda, akhirnya kami meminta usulan ke daerah untuk mereka mengusulkan baru, data-data baru, dan keluarlah dari daerah kemudian kurang lebih 1.440.000 sekian. Jadi totalnya kemudian ada data yang oleh daerah tidak dapat diperbaiki dan kemudian ganda. Kenapa kita kembalikan ke daerah? Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa untuk data fakir miskin itu berangkatnya dari daerah. Karena itu kemudian kenapa kami meminta daerah untuk perbaikan dan pengusulannya. Jadi totalnya ada kurang lebih 140 juta sekian. Kemudian kita perbarui, kenapa kita harus perbarui tiap bulan? Karena ini untuk mengantisipasi misalkan mati, pindah, datang, dan lahir.
Itu untuk mengantisipasi itu. Yang kedua adalah untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana. Kemudian ada daerah yang mungkin yang semula mungkin dia tidak termasuk miskin, tapi karena terkena bencana sehingga kemudian mereka mengusulkan baru. Nah, dari data per 30 Juni ini, jadi ini termasuk data yang meninggal, kemudian ditambah usulan baru, totalnya ada kurang lebih 139 juta sekian. Lanjut. Nah, tolong, jadi ini kita bisa lihat. Nah, ini yang kemudian kita akan coba ubah. Jadi kita rubah sistemnya karena tadi itu akan berpengaruh terhadap pengeluaran bulan depan. Jadi karena itu bulan yang sekarang ini itu kita perbaiki di minggu ketiga di bulan ini untuk perbaikan di bulan depan. Kenapa minggu ketiga? Karena kita perlu butuh administrasi untuk prosesnya, sehingga kita tidak mungkin di minggu akhir, karena kita butuh 1 minggu terutama kalau ada usulan baru. Nah, kemudian yang selama ini adalah kita membuat pola. Jadi itu usulan dari RT, RW, desa, kelurahan. Ini kami usahakan nanti ke depan bisa dipantau oleh siapa saja. Kemudian ke pemerintah daerah, dan kemudian pemerintah daerah menyerahkan ke pemerintah provinsi. Nah, permasalahannya kadang dari daerah dengan dari provinsi mungkin ada perbedaan. Nah, disitulah kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menangani ini supaya fair gitu. Fairness-nya bisa dijaga karena kita tidak tahu. Jadi kita bisa pantau. Seringkali saya dapat pengaduan misalkan, Bu, ini hanya keluarganya lurah yang terima. Nah, dari situlah maka nanti akan ada mekanisme baru yang akan kita buat sehingga ada proses tangga dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah, jadi ini tetap kita harus padankan dengan Dukcapil. Nah, berikutnya adalah kita lakukan keterbukaan informasi dari usulan-usulan tadi kepada masyarakat. Jadi dari situlah kemudian ada parameter kemiskinan yang sekarang lagi kita akan gunakan. Kami bekerja sama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kita telah lakukan webinar 3 kali dan mereka menyampaikan bahwa kemiskinan itu bukan hanya sekedar mereka tidak mereka miskin real begitu, maksudnya tidak serta-merta miskin. Contohnya misalkan itu juga disebabkan ada budaya. Ada salah satu perguruan tinggi sudah meneliti bagaimana mungkin dia sebetulnya miskin, termasuk miskin, tapi dia bekerja hanya mulai jam 7 pagi sampai jam 10. Sementara sisa waktunya yang mestinya kita bisa bekerja 8 jam, tentunya ada ukurannya kenapa 8 jam secara kesehatan dan sebagainya. Nah, mereka tidak bekerja 8 jam, mereka hanya bekerja 2 jam atau 3 jam sehari. Bagaimana mungkin mereka kemudian kapasitas keuangannya bisa bagus kalau mereka bekerja yang normal 8 jam sementara mereka bekerja hanya 2-3 jam. Itu yang pertama. Kemudian kemiskinan yang berikutnya adalah alat produksi misalkan. Alat produksi misalkan, bagaimana mungkin seseorang dia ngomong pekerjaannya apa? Petani. Ternyata dia bukan petani sebetulnya. Karena dia tidak mempunyai sawah. Atau dia nelayan. Ternyata dia nggak punya perahu, atau perahunya sangat kecil sehingga
dia mestinya bisa bekerja dengan produksi yang lebih bagus, namun karena alat produksinya tidak ada seperti tadi petani, ternyata yang hanya buruh tani, nah atau nelayan yang perahunya kecil atau bahkan tidak punya perahu. Nah inilah yang kemudian menjadi sorotan kami untuk bagaimana pengentasan kemiskinan ke depan. Jadi bukan sekedar mereka melihat data secara fisik, tapi juga akan kita dalami bagaimana menganalisa kenapa dia menjadi miskin. Nah inilah tugasnya nanti Puspektos dan Pektos dan ini bisa melakukan analisa lebih tajam di sini supaya kita benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan itu. Jadi kalau dilihat, saya turun ke lapangan, banyak juga yang masih muda, mereka menerima bantuan sosial. Ya, kita tahu bahwa misalkan yang BST itu kemarin digunakan untuk misalkan yang terkena PHK. Tapi sebetulnya kalau kita lakukan dengan benar, mereka mestinya tidak harus menerima bantuan, tapi kita berikan alat-alat produksi sehingga mereka bisa bekerja lebih maksimal. Karena sebetulnya kalau mereka hanya menerima bantuan sosial, mereka hanya menerima 300.000 paling banyak. PKH yang paling besar kurang lebih hanya 3 juta, itu pun untuk yang lansia. Jadi rata-rata sebulan 1 juta. Padahal kalau kita bisa gunakan energi itu untuk mereka bisa bekerja maksimal, itu maka mungkin akan bisa lebih. Saya ingat saat saya di Surabaya ada seorang ibu, itu 62 tahun usianya saat itu tahun 2010, dia nyampaikan, Bu Wali, tolong saya juga diajari bekerja. Saya mau kok, saya masih kuat meskipun saya sudah nenek-nenek. Dan ternyata saat ini dia sudah bisa bahkan bukan mohon maaf, dia bisa memberangkatkan keluarganya naik haji, kemudian dia bisa memiliki fasilitas kendaraan sendiri saat ini. Si nenek tadi yang saat ini usianya kurang lebih 73 tahun. Kemudian evaluasi berikutnya adalah bencana yang tadi saya sampaikan. Adanya bencana, seseorang yang dulu tidak miskin akan tiba-tiba menjadi miskin karena bencana. Kemudian evaluasi realisasi mingguan. Jadi memang kita akan cek evaluasinya karena ternyata kemarin seperti di bank itu nggak mau. Jadi ada titiknya, misalkan Abdul di senduk tabel disingkat ABD titik, itu nggak bisa bang realisasi. Kemudian ada yang namanya 2 huruf IT, nggak mau bang juga, minimal 3 huruf. Ada yang namanya ada angkanya NA 70, mungkin NAPI 70 itu ya, nggak bisa juga bang melayani itu. Jadi itu yang ditolak bang, karena itu kemarin kalau terpaksa kita tidak bisa tangani, maka kita akan pindahkan ke PT Pos karena bank tidak bisa melayani ini. Namun memang pemerintah harus mengeluarkan uang untuk ongkos transfernya dari PT Pos. Nah kemudian ini tadi yang saya sampaikan, lahir mati pindah datang. Jadi ini yang akan kita evaluasi. Nah itulah HDTKS di bulan berikut untuk bulan berikutnya. Nah kemudian berulang seperti itu. Nah berikutnya kalau kita lihat mappingnya, jadi PKH, penerima PKH itu ada pengurus keluarga dan komponennya seperti di sebelah kiri, kemudian BPNT itu PKH dan PKH. Jadi penerima BPNT itu juga ada dari PKH dan juga ada yang bukan PKH. Kemudian BST ini yang dulu impact-nya terhadap karena COVID yang tadi saya sampaikan, kita nemukan banyak sekali anak-anak muda yang mestinya kita bisa secara energi mereka masih bisa kita maksimalkan. Sulit memang, tapi saya bisa tunjukkan bahwa di Surabaya pahlawan ekonomi yang kita latih, mereka
justru saat pandemi ini bisa naik sampai 200%. Nanti kami akan jelaskan bagaimana itu kita lakukan. Kemudian BPNT PPKM ini yang kita di luar penerima saat ini yang sedang kita usulkan ke Kementerian Keuangan karena ini usulan dari daerah. Terus lanjut. Nah, ini adalah fakta di lapangan. Jadi jarak. Bagaimana mungkin seseorang yang miskin kemudian harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya dia untuk membeli sembako yang menjadi haknya. Padahal itu lansia bahkan mungkin butuh transfer yang seharusnya kita membantu untuk meningkatkan kapasitas mereka, namun harus tergerus dengan biaya transfer. Kita bayangkan kalau itu di luar Jawa. Di luar Jawa pasti jauh sekali jaraknya. Jadi karena itu nanti kita akan adakan evaluasi. Kemudian paket. Bagaimana mungkin seseorang yang dia misalkan seperti saya alergi ayam begitu. Nah kemudian dia karena dipaketkan oleh warung itu sehingga dia terpaksa menerima ayam itu, namun kemudian tidak bisa memakan karena dia alergi. Nah berikutnya juga paket-paket yang lain. Jadi dipaketkan karena setiap orang itu kebutuhannya sangat berbeda-beda. Padahal di aturan pula itu tidak diperkenankan memaketkan barang ini. Kemudian jenisnya juga ditentukan begitu. Jadi yang tadi saya sampaikan jenisnya ditentukan. Jadi setiap orang sama semua. Padahal belum tentu setiap orang itu sama kebutuhannya. Kemudian dilakukan pungli. Jadi memang ada yang meminta uang untuk pengurusan dan sebagainya, ada untuk angkutan, untuk beli tas, untuk macam-macam bentuknya. Kemudian aksesibilitas. Jadi aksesibilitas ini yang tadi saya sampaikan diatur oleh pihak tertentu. Jadi harganya ditentukan. Ada yang harga telur itu per biji. Begitu saya hitung, itu jatuhnya jauh lebih mahal dibandingkan di luar. Jadi kalau begini kan kasihan yang mestinya kita pemerintah bantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, warga miskin, namun karena dia terpaksa dia tidak ada pilihan, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan orang lain yang tidak miskin begitu. Lanjut. Nah, yang kita lakukan adalah saat ini kita akan melakukan simplifikasi yang semula rumit sekali, banyak sekali. Akan kita siapkan program yang lebih sederhana. Ini kita lengkapi dengan teknologi semuanya. Ini tadi masih diskusi bagaimana karena kami butuh nanti akan kami jelaskan, kami butuh untuk report. Jadi kenapa harganya kemudian sangat berbeda. Satu daerah kabupaten atau kota sebelahnya persis itu harganya beras berbeda, harganya telur berbeda, padahal dia di kampung di sebelahnya saling bersebelahan. Nah ini yang kita siapkan untuk digitalisasi dan banyak warung, siapapun bisa menjadi warung, siapapun. Jadi termasuk tetangganya, jadi tidak perlu jauh, kalau di tetangganya ada dan harganya murah, maka mereka bisa memilih itu. Dan itu semua kita lakukan digitalisasi. Kenapa harus begini? Karena selama ini kami dari Kementerian Sosial tidak pernah menerima report, sehingga kami tidak tahu kalau tidak terjun di lapangan. Enggak, saat harga itu lebih dibandingkan harga HET daerah itu, maka kita kemudian akan bisa menentukan untuk hal yang lain, misalkan
rokok, kemudian minuman keras, kami akan bisa kontrol itu. Nah ini tadi demokratisasi, jadi semua warung bisa menjadi warung. Kemudian bisa KPM, keluarga penerima, itu bisa memilih dia kemanapun. Kemudian transparansi penggunaan harga dan jenis barang. Jadi ini nanti yang akan kita bisa evaluasi, kita bisa monitor dari dashboard di Kementerian Sosial. Lanjut. Bu Risma, mohon maaf. Waktunya habis ya. Iya, Bu. Nah, mohon maaf Bu Risma, nanti akan bisa sampai akhir atau saya karena makanya tadi saya 11:30 saya juga harus respon lagi ada acara. Nah, saya akan usahakan kalau sebelum itu. Jadi baik. Itu Pak Mas Budi. Kalau boleh silakan saya bisa pertanyaan. Dan nanti kalau enggak bisa pakai chat, nanti saya bisa bantu jawab. Baik Bu Risma. Mohon maaf ini kita potong dulu sebentar Bu. Nanti kita akan perdalam. Saya menangkap beberapa hal yang sedang Ibu Risma lakukan. Yang pertama adalah perbaikan data, ini menjadi concern utama Bu Risma. Yang tadi kemudian menghasilkan DTKS baru ya istilahnya ya. Dengan membersihkan ini jutaan, katanya 21 juta yang ganda, kemudian ada juga data yang tidak sinkron dengan data kependudukan, tapi juga ada perbaikan melalui mekanisme dari bawah gitu sekitar 1 juta. Nah ini nanti saya akan tanyakan lebih dalam Bu tentang kaitannya ini juga dengan Puskesmas SLRT. Ini sangat menarik tadi paparan Bu Risma. Kalau sampai setengah dulu, ya bagaimana Bu? Satu aja saya presentasi satu yang ini mengubah cara melihat kita menangani kemiskinan. Oke. Yang pengeluaran Jadi yang kita lakukan untuk menangani kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran. Terus, jadi yang pertama adalah akses kita memberikan pekerjaan. Ini untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua kita membuat program namanya pahlawan ekonomi supaya kami mudah karena kami masih nangani yang di Surabaya. Ini adalah bagaimana kita maintain betul warga yang dia mau berusaha, maka kemudian akan kita latih, kita treatment, dan kita bantu aksesibilitas maupun mungkin peralatannya. Disinilah peran dari Peksos itu sangat-sangat menentukan kejelian ini. Disinilah memang agak berat ini, tapi kita harus mulai karena kalau tidak, kita kapasitas keuangan seseorang itu akan berhenti pada 300.000, kisaran 300.000 sampai 200.000 sampai 300.000 berupa bantuan sosial. Nah ini yang berikutnya untuk kewirausahaan. Nah kita juga menyiapkan di balai-balai kami itu masyarakat yang membutuhkan tempat atau berdagang, mereka bisa kita bangun di situ, mereka bisa gunakan itu untuk menjual barang dagangannya, siapapun itu, warga di sekitar situ atau siapapun, sehingga mereka tidak perlu membayar, mereka tidak perlu mengeluarkan sewa dan sebagainya. Kita juga buat sentra-sentra untuk kuliner dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan disabilitas. Nanti ini yang saya akan tunjukkan ke Mas Budi betapa yang tadi saya sampaikan, kenapa anak muda saya tidak terus terang tidak setuju kita bisa memberikan bantuan, karena yang disabilitas justru mereka bisa sangat produktif. Terus, nah kemudian penekanan pengeluarannya adalah contohnya dengan merenovasi rumah tidak layak huni. Jadi ini yang kita lakukan. Nah kemudian kita memberikan bantuan rumah susun murah dan kemudian biaya pendidikan serta biaya kesehatan. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian bantuan sosial yang lain. Jadi seperti itu Mas Budi yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar membantu, tapi bagaimana mereka bisa mengakses ekonomi lebih baik lagi. Terima kasih.
Jadi next step setelah perbaikan data, Ibu Risma akan memberikan program-program buat mereka gitu ya, Bu Risma ya. Betul. Iya, terima kasih Bu Risma. Mudah-mudahan masih punya waktu nanti sebelum acara yang Bu Risma akan jalani. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Berikutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk memberikan paparan sekitar 15 menit. Kira-kira bisa memaparkan potensi kendala pelayanan sosial di tingkat desa dan juga sinerginya antara pemerintah desa dan puskesmas itu seperti apa ya, terutama nanti dikaitkan dengan juga capaian atau program yang ada di Kementerian Desa. Silakan Pak Halim, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pak Menteri DPR Bappenas, Pak Suharso Monarva, Bu Risma, Pak Zudan, Pak Abed Nego Tarigan, Pak Ilham Azikin, Bupati Bantaeng, Pak Helmi Faisal, Abdul Muti, dan Bu Kusmaningrum, juga tentu Mas Budi. Mungkin saya pendek saja karena memang waktunya. Pertama, saya ingin mengingatkan kembali pada kita semua terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana tujuan pembangunan desa itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi ini prinsip yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa. Meningkatkan pelayanan publik di desa ini nanti yang menjadi fokus saya. Kemudian yang ketiga, penanggulangan kemiskinan. Tentu ini akan menjadi dampak ikutan ketika pelayanan di desa menjadi maksimal. Dan yang keempat adalah menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Nah, ini yang masih perlu penekanan, itu yang keempat ini, yaitu menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Itulah makanya saya selalu berupaya untuk membangun kepercayaan diri di desa, baik itu aparatur desa, masyarakat desa, bahwa desa itu bisa dipercaya dan tentu bisa. Jadi karena bisa dipercaya, dapat dipercaya, maka dia bisa melakukan apa yang ingin dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang desa. Itulah yang mendasari seluruh kebijakan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan bagaimana implementasi pembangunan di desa, termasuk di dalam upaya pemanfaatan dana desa. Itulah makanya dalam setiap tahun ada amanat yang diberikan kepada Kementerian Desa untuk menyusun peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Misalnya hari ini sudah mencapai tingkat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah minta persetujuan Presiden karena sifatnya lintas kementerian. Jadi peraturan menteri yang lintas kementerian dan berdampak cukup luas itu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Nah, posisi peraturan Menteri Desa terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 hari ini sedang pada posisi itu, sehingga mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan keluar. Nah, setelah itu keluar, dilakukanlah yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKPDes. Nah, prinsip di dalam peraturan menteri terkait dengan prioritas pemanfaatan dana desa itu pasti kita bicara tentang penurunan kemiskinan dan tentu peningkatan pelayanan. Nah, salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan dan perencanaan pembangunan yang lebih maksimal dan lebih sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, maka tahun 2021 ini kita melakukan memberikan ruang yang cukup kepada desa untuk melakukan pemutakhiran data desa. Nah, berbasis data mikro inilah
nantinya kita berharap mulai tahun 2021 untuk perencanaan pembangunan atau rencana kerja pemerintah 2022 itu sudah betul-betul berbasis pada masalah, berbasis pada problematika yang dihadapi warga masyarakat, bukan berbasis pada keinginan elit-elit desa sebagaimana yang sudah kita kita sangat paham beberapa tahun waktu awal-awal dana desa digulirkan itu perencanaan pembangunan desa itu lebih banyak didasarkan pada keinginan kepala desa, keinginan tokoh masyarakat, keinginan ketua BPD dan lain-lain, sehingga belum menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di desa. Nah, harapan kita ketika data sudah dimutakhirkan, sehingga perdebatan di dalam RKP musyawarah desa yang membahas rencana kerja pembangunan pemerintah desa itu tidak lagi berdebat berdasarkan keinginan, tetapi berdebat berdasarkan data dan fakta. Misalnya yang selalu menjadi prioritas penggunaan dana desa adalah penurunan kemiskinan. Nah, tentu yang dimaksud penurunan kemiskinan itu siapa sasarannya, berapa jumlah orangnya, mana yang sudah mendapatkan penanganan jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial, siapa yang sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, dan siapa yang belum mendapatkan sama sekali. Nah, kasus-kasus yang kita temukan di desa yang paling terlantar adalah mereka yang belum punya KTP. Nah, ini yang paling terlantar karena mereka tidak pernah namanya tidak pernah tercantum di mana-mana. Nah, disinilah peran desa harus betul-betul bisa menyelesaikan, dan dalam proses pemutakhiran data kita minta mendata bukan hanya warga yang ber-KTP, tetapi yang belum ber-KTP pun itu harus didata. Yang penting warga masyarakat meyakini bahwa warga itu memang berdomisili di desa itu. Nah, itulah kepercayaan kita kepada desa. Kalau mereka sudah mengatakan bahwa si A itu memang penduduk desa karena sudah di sekian waktu sudah diketahui memang ada di desa itu, ya maka layaklah dia. Itulah yang juga kemarin kita gunakan untuk dasar penyaluran BLT dana desa, di mana basis pendataannya di tingkat RT oleh relawan desa lawan COVID-19, dan relawannya berasal dari RT itu sendiri. Jumlah relawan yang mendaftar minimal 3 orang. Kenapa harus 3 orang? Supaya kebenarannya menjadi kebenaran ijtimaiyah bahasa saya, atau kebenaran bersama. Kalau satu orang mengatakan si A itu layak menerima BLT karena kehilangan mata pencaharian, kemudian si B meragukan dan si C juga masih belum yakin, maka harus didiskusikan cukup panjang. Tetapi kalau 3 orang sudah mengatakan sama kesimpulannya bahwa si B itu layak menerima BLT karena kehilangan mata pencaharian, maka kebenarannya bukan hanya kebenaran satu orang. Itu dilakukan karena memang BLT dana desa dijadikan penunjang untuk jaring pengaman sosial oleh Pak Presiden semata-mata karena COVID-19, sehingga sifatnya sementara dan bersifat supporting. Nah, inilah yang kemudian kita betul-betul berupaya terus untuk pertama yaitu tadi meningkatkan pelayanan publik di desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jangan lagi masyarakat desa dijadikan objek pembangunan. Nah, terkait dengan berbagai intervensi pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang tadi sempat disinggung oleh Pak Mano Arfa, bahwa Pak Presiden memberikan arahan agar dilakukan penyederhanaan intervensi, karena memang Pak Presiden mensinyalir bahwa selama ini intervensi yang diberikan oleh Supra Desa dalam percepatan pembangunan di desa, misalnya bicara stunting saja, itu begitu banyaknya para pihak yang terjun di dalam penyelesaian masalah stunting, dari BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, NGO dan lain-lain, sehingga kadang-kadang mereka kemudian terjadi overlapping. Nah, inilah yang disinyalir oleh Pak Presiden agar disederhanakan. Dengan demikian terjadi pemerataan, karena ketika overlapping pasti ada pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan intervensi
tidak mendapatkan intervensi. Nah, pada kesempatan itulah kemudian kami dari Kementerian Desa mengusulkan dan berupaya untuk memadukan seluruh bentuk pelayanan publik di desa selain yang terkait dengan kebutuhan administratif. Karena untuk kebutuhan administratif sudah ada di balai desa. Nah, yang non administratif inilah yang selama ini belum. Kalau di daerah kabupaten misalnya ada pusat pelayanan terpadu atau pelayanan izin satu pintu dan seterusnya. Nah, kenapa di desa tidak diberikan ruang yang sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Nah, ruang yang sama itu yang paling layak hari ini untuk kemudian dieksplor dan dilakukan perluasan, yaitu posyandu. Kenapa posyandu? Karena posyandu sudah sangat populer di masyarakat desa dan tidak ada lagi orang yang tidak kenal apa itu posyandu. Nah, fungsi-fungsi posyandu inilah yang sedang kita upayakan untuk dilakukan perluasan supaya kemudian terintegrasi dalam satuan kelembagaan desa di tingkat desa, sehingga di sini nanti siapapun mereka yang intervensi terkait dengan pelayanan masyarakat desa, utamanya yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, itu ada di posyandu ini. Posyandu dalam arti yang lebih luas lagi. Nah, saya menyatakan bahwa posyandu ini memang masih sangat efektif dan tidak ada satu warga pun yang tidak kenal posyandu, karena memang nyatanya hari ini ada 660.116 posyandu. Jadi ini artinya ada sekitar 9 pos per desa. Dan dari 660.116 itu dulunya itu hampir semuanya aktif. Tapi sekarang yang aktif bulanan itu 245.718 posyandu. Saya mengatakan dulunya aktif itu bukan hanya berdasarkan asumsi, tapi faktanya memang begitu. Baik dari pendataan kita maupun pengalaman yang dialami oleh kita semua. Pada saat dulu kita sangat paham betul di tiap RT ada posyandu. Nah, sekarang ketika kita turun ke desa, posyandunya hanya tinggal 2, 3, dan itu pun ada yang bulanan, ada yang 2 bulanan, ada yang insidental. Nah, insidental aja sudah 284.291 posyandu dengan aktivitas tidak terjadwal. Itu artinya ya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, partisipasi warga yang aktif ke posyandu itu sebenarnya cukup tinggi sekali, 93%. 70.086 desa itu warganya aktif ke posyandu. Sedangkan pendanaan, nah kenapa saya usul posyandu itu? Karena kalau posyandu itu pendanaannya bisa menggunakan dana desa dan bisa masuk APBDes, sehingga ketika ada perluasan misalnya, kita cukup bantu lewat APBDes. Nah, ketika APBDesnya semakin bagus dan alokasi untuk pelayanan warga masyarakat tadi juga semakin luas, maka tentu intervensi dari supra desa akan lebih tepat sasaran. Nah, yang pendanaan posyandu yang didanai oleh APBD desa itu 60.066 atau 80%. Kemudian APBD desa dan iuran warga itu 7.411 desa. Kemudian iuran warga 1.564 desa. Ini data terbaru. Tentu seperti saya katakan tadi, memang banyak posyandu yang butuh revitalisasi. Nah, momentum inilah yang kemudian kita ingin upaya melakukan revitalisasi posyandu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah makanya kenapa kita usulkan posyandu, karena kenyataannya di masyarakat sudah terjadi perluasan posyandu. Yang dulu posyandu itu digunakan untuk kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kemudian keluarga berencana. Tapi sekarang kita temukan banyak sekali pengembangan layanan terintegrasi pada posyandu. Misalnya posyandu remaja di desa Kauman Bojonegoro itu posyandu remaja. Ada posyandu lansia di desa Ngurunrejo Pati, dan beberapa desa, tentu ini contoh-contoh kecil aja. Kemudian posyandu jiwa. Jadi ada desa yang membuat posyandu orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Salah satunya yang kita temukan di Kabupaten Kediri. Kemudian posyandu disabilitas desa Bedali Lawang. Ada juga pelayanan stunting di posyandu
skala Buleleng, dan juga selama pandemik juga ada yang melakukan posyandu melakukan pelayanan. Nah, tentu ini dibutuhkan data-data mikro, data-data tingkat desa yang agar tadi seperti saya singgung di depan, agar perdebatan di dalam perencanaan pembangunan di desa didasarkan pada fakta yang sebenarnya, didasarkan pada permasalahan sedang dihadapi oleh warga masyarakat. Itulah makanya kita melakukan upaya untuk memberi ruang kepada desa untuk melakukan pemutakhiran data dengan berbasis SDGs desa dengan 18 goals, yaitu dari 18 goals ini kita bagi menjadi 3. Kewargaan, itu desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, dan desa layak air bersih dan sanitasi. Kemudian kewilayahan, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa, infrastruktur dan inovasi desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa, sadar lingkungan, kemudian desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat. Sedangkan kelembagaan desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang ke-18 ini memang kita tambahkan untuk memberi ruang yang cukup bagi kearifan lokal desa, karena saya selalu menekankan agar perencanaan pembangunan di desa betul-betul bertumpu pada akar budaya warga masyarakat desa. Jangan sekali-kali membuat perencanaan di desa keluar dari akar budaya masyarakatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemutakhiran data yang kemudian bisa menjadi rujukan utama di dalam pengelolaan dan pengembangan posyandu ini yang berbasis pemutakhiran berbasis SDGs data itu sampai 11 Agustus kita sudah menemukan atau melihat ada 43.232 desa yang sudah selesai melaksanakan atau menyelesaikan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa atau setara dengan 58%. Ini terus berjalan. Kemudian ya, data terkait dengan informasi rukun tangga itu ada 464.402 rukun tangga. Data terkait dengan informasi keluarga itu ada 29.089.189 keluarga dari 43.232 desa tadi. Kemudian informasi warga ada 86.059.356 jiwa atau setara 73% dari total penduduk warga desa 118 juta kalau merujuk pada hasil sensus yang dilakukan oleh BPS yang diumumkan beberapa waktu yang lalu. Nah, tentu kita harus percaya pada desa bahwa desa mampu, dan dengan desa mampu itu maka kita akan memberikan ruang yang cukup. Misalnya terkait dengan konsolidasi data tetap terus harus dilakukan. Bukan berarti kemudian kita tidak percaya sepenuhnya atau kita percaya sepenuhnya. Namun demikian kita tetap menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu dilakukanlah konsolidasi bagi mereka yang ingin memastikan keakuratan dan kevalitan data itu. Misalnya BKKBN terkait dengan stunting, kemudian di satu desa ada ditemukan perbedaan data yang signifikan, maka perlu dilakukan konsolidasi. Dan ini sudah kita temukan beberapa kasus perbedaan jumlah penduduk antara hasil pemutakhiran dengan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Misalnya di Bondowoso itu ada satu desa yang ada selisih jumlah warga sekitar 400 warga yang setelah dikonsolidasi antara kabupaten dengan desa ternyata data desa lebih valid karena 400 itu sudah berkali-kali dilaporkan oleh desa meninggal, pindah, kemudian pindah karena kawin dan seterusnya. Tetapi di tingkat kabupaten tidak dilakukan perubahan. Nah, inilah keuntungannya ketika kita memberikan ruang yang cukup kepada desa dan pemutakhiran data nanti tidak hanya bicara tentang
pemutakhiran data 2 bulanan, 3 bulanan, tapi real time. Misalnya hari ini ada warga meninggal, hari ini juga diharapkan desa sudah melakukan perubahan atas data. Karena data itu adalah milik desa, oleh warga desa, dan digunakan untuk desa. Nah, dengan konsolidasi ini misalnya Kementerian Sosial ada, tadi misalnya ada beberapa data yang perlu disinkronkan, dilakukan konsolidasi. Pemerintah daerah utamanya ini terus harus melakukan konsolidasi. Supaya apa? Permasalahan sosial, permasalahan kemiskinan, permasalahan itu akan mudah terselesaikan ketika kita memberikan ruang yang cukup dan kepercayaan yang utuh kepada desa untuk mendata dan memberikan laporan secara real time. Nah, kira-kira inilah yang kita inginkan dan kita akan upayakan di dalam beberapa pilot project di desa-desa yang sedang mendapatkan program Smart Village. Memang ini betul-betul harus berbasis IT. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan demikian nanti struktur posyandu desa itu akan meluas. Jadi akan menjadi lebih banyak, misalnya disusun menurut unit spesifikasi layanan kepada warga. Macam-macam terserah, nanti kita berikan ruang yang cukup kepada desa ini sebagai contoh saja. Misalnya posyandu kesehatan ibu dan anak, posyandu pendidikan usia dini, dan seterusnya, posyandu layanan pada warga desa lainnya, posyandu penyaluran bantuan sosial, posyandu penanganan warga miskin kronis. Nah, jadi ini semua dalam satuan kelembagaan desa. Nah, itulah pokok-pokok pikiran yang kebetulan hari ini juga kita tulis dalam opini di Jawa Pos. Mudah-mudahan dengan gagasan ini nanti terkolaborasi dengan bagus, dan tentu ini nanti menjadi bagian dari seluruh totalitas data sebagaimana yang diharapkan oleh Bappenas, dan memang kita akan memberikan data ini kepada seluruh pihak yang memang terkait dan membutuhkan. Saya kira itu Mas Budi, dan tentu saya sangat-sangat mohon maaf tidak bisa ikut, tetapi saya sudah menyiapkan pengganti saya Pak Dr. Ivanovic secara ikut terlibat, jika nanti diskusi lanjutannya nanti saya serahkan kepada Pak Dr. Ivanovic. Terima kasih Pak Budi. Baik. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Alim. Tadi sangat menarik beberapa hal yang dilakukan ya. Kementerian Desa, termasuk yang juga saya kira relate atau berkaitan dengan persoalan yang juga tadi disebutkan oleh Bu Risma ya di paparannya gitu, dari soal data, soal beberapa hal yang berkaitan dengan penerima bantuan, tapi juga yang terakhir adalah posyandu nih Pak. Sampai sebelum, karena Bapak mau pergi, saya tanyakan sedikit, apakah mungkin ini posyandu puskesmas ini dijadikan satu bisa kolaborasi atau proyek bersama gitu yang sehingga masing-masing bisa efektif, bisa seperti tadi kan kata kuncinya penyederhanaan intervensi tadi kan ininya. Jadi bisa nggak dikolaborasikan atau bahkan disatukan gitu antara puskesmas kemudian ada posyandu gini Pak? Sangat bisa. Kuncinya cuma satu Mas Budi, berikan ruang kepada desa. Itu aja. Kalau desa dikasih ruang yang cukup untuk mengkonsolidasi mengelola semua itu, kemudian supra desanya ini sifatnya konsolidatif dan melakukan pengawasan, saya pikir sangat mungkin itu dilakukan kolaborasi dengan siapapun dan dengan bagaimanapun. Baik. Posyandu, perluasan posyandu kan salah satu gagasan yang kita gulirkan supaya sederhana gitulah, sehingga semua intervensi nanti lewatnya ke posyandu. Di dalamnya ada berbagai unit-unit yang tadi saya sebutkan. Nah, tinggal nanti sisi mana yang dikolaborasikan dengan puskesmas, dengan akhirnya semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, swasta yang ingin berpartisipasi di dalam mempercepat proses pembangunan desa itu bisa melalui satu pintu yang jelas, dan di situ akan terdistribusi dengan bagus. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Alim. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Ya. Berikutnya saya akan mempersilahkan Bapak Zudan, Prof. Zudan. Selain tadi sudah disebutkan dari Bu Risma, Pak Halim ya tentang pemutakhiran data, pembersihan data. Tapi saya kira juga kita pengen mendengarkan dari sisi Kemendagri kalau ada
masalah ataupun hal-hal yang perlu dilakukan untuk betul-betul menjalankan Puskesos SLERT ini seperti konsepnya, seperti idenya gitu. Silakan Pak Zudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas, Ibu Menteri Sosial, Gus Halim, Menteri Desa, kemudian juga Pak Abed Niko, Kusumaningrum, Mas Budi. Terima kasih kesempatan pada kami. Salam hangat dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk Bapak Ibu semuanya. Beliau masih ada rapat sehingga menugaskan saya untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ingin merespon sekaligus nanti menyampaikan pandangan Kementerian Dalam Negeri bagaimana kita menjaga agar sistem perlindungan nasional, pengembangan Puskesos dan SLRT ini bisa berjalan dengan baik. Sinergis antara Bappenas, Kemdagri, Kemendesa, Kemsos menjadi satu paket utuh sampai ke tingkat daerah, sampai ke tingkat desa. Pemerintah itu satu, sehingga apa yang menjadi kebijakan nasional implementasi utuh sampai ke tingkat daerah. Nah, ini problem besar kita. Memang tidak mudah dengan 74.000 desa, 514 kabupaten kota, lebih dari 7.000 kecamatan. Itu memang bagian yang sangat besar dan kita hari demi hari mengelola. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita memiliki big data 272 juta penduduk yang by name by address sudah ada di dalam sistem administrasi kependudukannya Kementerian Dalam Negeri. 272 juta by name by address. Nah, apa yang terdata di sana adalah data demografis, data kependudukannya, data yang mencerminkan tentang siapa dia, bukan apa yang dia miliki, bukan what you have-nya. Nah, nanti untuk mengisi what you have-nya itu dari tempatnya Gus Halim, tempatnya Bu Mensos, dia memiliki apa, mendapatkan apa. Tetapi Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa data ini adalah data yang terus kita update berbasiskan pelaporan dari penduduk. Nah, inilah yang kemudian ada beberapa kendala di lapangan terkait dengan penduduk rentan. Di Indonesia ada kategori penduduk rentan, yaitu penduduk yang tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang ada di dalam database. Misalnya penduduk dari Kabupaten Tegal yang sedang bekerja di Jakarta, penduduk dari Sukabumi yang sedang bekerja di Jakarta, penduduk dari Lok Sumawe bekerja di Jakarta tanpa berpindah penduduknya. Maka seolah-olah yang bersangkutan masih ada di kampung halaman itu, padahal dia sudah ada di Jakarta. Ini problem penduduk rentan yang pertama. Yang kedua, penduduk rentan yang belum ada datanya di dalam database Dukcapil. Biasanya ini terjadi di komunitas adat terpencil. Beberapa waktu yang lalu kami turun dengan Bu Risma ke suku Anak Dalam. Kami sudah merencanakan turun ke Papua, tapi karena ada PPKM kita belum bisa ke sana. Dukcapil juga terus bersama tim Kemendagri turun ke suku Bandui, ke suku Dani di Wamena, ke tempat-tempat yang ada komunitas adat terpencil, suku Dayak, ya turun ke perbatasan di Kaltara dengan di Malaysia, di Nunukan, di Tarakan turun sampai ke pedalaman. Nah, kemudian ada lagi anak jalanan, ada lagi anak panti. Nah, di sini problemnya adalah pertama, satu betul-betul belum memiliki NIK. Sehingga kita melakukan pendataan. Yang kedua, di lapangan ternyata lupa NIK. Anak jalanan banyak sekali yang sudah memiliki NIK, dia terjaga di kakak orang tuanya, dia kabur dari rumahnya, tidak ingat NIK-nya, dia ngomong saya nggak ingat NIK saya berapa, sehingga dia menjadi seolah-olah belum terdata namanya dengan benar, bisa di tracking di 272 juta. Atau yang mengaku belum punya, ini sering kita temukan ketika pendataan di lapas dan rutan, mengaku belum punya, bahkan sudah buat KTPL pun mengaku belum terdata. Ketika sidik jarinya dipasang di atas alat, terbacalah data yang bersangkutan. Nah, inilah proses yang terus kita lakukan di dalam melakukan cleansing data. KTPL kita merupakan kunci yang bagus dalam cleansing data. Jadi kalau satu penduduk sudah punya KTPL, dia tidak akan terdata ganda dan foto wajahnya, itu sudah bisa keluar data. Penduduk kita yang memiliki KTPL 195 juta dari target 198.
Jadi kurang lebih sudah 98,5%. Nah, yang kepemilikannya rendah itu ada di Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan sedikit di tengah Sulawesi Barat. Lalu yang lain sudah di atas 99%. Nah, di 6 provinsi inilah yang sedikit. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak, kami mendukung terus yang dilakukan oleh Pak Menteri Desa dan Ibu Mensos dalam rangka verifikasi data. Kuncinya adalah NK. Sebagaimana arahan Bapak Menteri Bappenas, Bapak Menteri Perdana Pembangunan, kita menuju satu data. Tahun 2020, Dewan Pengarah Satu Data sudah menetapkan NIK sebagai kode referensi. Satu kode tunggal untuk data penduduk. Nah, saat ini data penduduk Kementerian Dalam Negeri itu sudah ada 3.865 lembaga yang bekerja sama, termasuk SKPD di daerah. Di daerah ada 1.689 yang sudah kerjasama untuk akses data, sehingga data yang dipakai untuk dapodik, pendidikan, data untuk sekarang sudah akses untuk peduli lindungi, kemudian untuk bantuan beasiswa di SKPD Dinas Pendidikan ini sudah mulai terintegrasi dengan data dukcapil. Walaupun ini belum sempurna. Bagaimana dengan di desa? Ada langkah bagus yang kami sudah datang di sana, itu Kabupaten Wonogiri. Jadi Gus Halim, Bu Mensos, Kabupaten Wonogiri itu pelayanan dukcapilnya sudah sampai di tingkat desa. Saya tanya bagaimana cara alokasi anggarannya menggunakan dana desa. Jadi dari pusat sudah memberikan satu pengarahan bahwa bisa pulih melakukan pelayanan admin, jaringannya terus sampai desa. Dari kabupaten itu di desa operatornya kita latih, kita beri sistem siang yang persis dengan di kabupaten, sehingga apa yang terjadi di desa langsung bisa terupload ke kabupaten. Sehingga tadi yang disampaikan Bu Salim, di Jawa Timur yang lain itu terjadi 400 orang belum terupdate, lebih banyak di desa. Nah, ini sekaligus bisa dilakukan pendataan. Di Jawa Timur yang sudah menerapkan di desa pelayanannya, salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan. Lalu di Jawa Tengah, yang sudah satu kabupaten itu semua sampai di tingkat desa dan kelurahan ada 293 titik. Saya sudah datang di sana, itu di Kabupaten Wonogiri. Kalau di Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman sudah sampai di tingkat Nagali. Nah, jadi Dukcapil bersama pemerintah kabupaten dan aparat desa sudah bisa menyelenggarakan layanan admin sekaligus untuk melakukan pendataan penduduk dan cleansing data. Nah, nanti Puskesmas dan SLRT ini saya harapkan juga bisa menggunakan data Dukcapil berbasis NPK. Nanti hak aksesnya bisa diberikan oleh Dinas Dukcapil setempat setelah kita buka hak aksesnya. Nanti kabupaten kota akan memandu di unit-unit Puskesmas dan SLRT itu, bahkan sampai di tingkat desa pun bisa. Yang penting perlindungan rahasia data pribadinya bisa dijaga. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa mengupdate terus-menerus dari tingkat desa. Misalnya peserta BPJS Kesehatan. Ini BPJS Kesehatan yang sudah terdata di Dukcapil 174 juta. Berapa yang lahir, berapa yang mati itu setiap hari di Dukcapil termonitor. Berapa yang cerai, berapa yang pindah keluar dari satu kabupaten atau masuk ke satu kabupaten, itu termonitor dengan catatan penduduknya melapor. Nah, kalau melapor ke Dukcapil itu kan jauh, jadi bisa saja melapor nanti ke desa-desa tersebut. Atau kalau dimungkinkan, lapor di Puskesmas, Pak, ada yang mati di tempat saya. Nanti Puskesmas hubungi desa. Atau bagaimana mekanismenya, enggak nanti kita tugaskan. Dan dengan model integrasi ini, saya kira kita akan bisa lebih cepat menuju satu data kependudukan, satu data sistem jaminan sosial nasional. Dan yang terakhir, bagaimana kita mendorong tim untuk fungsi di dalam penanggulangan kemiskinan bisa juga diintegrasikan dengan Puskesmas SLRT ini. Jadi dalam layanan terpadu, sistem layanan terpadu ini bisa terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan. Jadi di tiap provinsi kan ada wakil gubernur, di kabupaten kota wakil bupati wali kota menjadi ketua dalam tim ini. Nah, nanti tim ini bersama Puskesmas itu terus duduk bersama melakukan integrasi antara data
di TKPK dengan di Puskesos ya dengan masing-masing kan ada standar pelayanan minimalnya. Ya, kalau kita lihat kita memiliki dua lembaga di tingkat desa, tingkat kabupaten dan provinsi yang bisa diintegrasikan. Nah, ini adalah langkah bagus menuju satu sistem jaminan perlindungan sosial yang lebih integratif dan lebih terpadu. Saya kira demikian dari saya, Bapak Menteri Bappenas, Bapak Menteri Desa, Menteri Sosial, Bapak Ibu semuanya, Pak Abed Niku, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zudan, Pak Zudan. Tadi sudah sangat terbuka untuk menggunakan Puskesos SLRT sebagai salah satu kanal kurang lebih gitu ya Pak ya untuk memperbaiki data-data kependudukan dan juga data kalau tadi istilahnya data yang kemudian dilengkapi dengan kepemilikan orang gitu ya, karena kalau di Kemendagri itu ya data ANSI tapi belum di cross check dengan data-data yang lain. Terima kasih Pak Zudan untuk paparannya yang sangat menarik. Berikutnya tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bu Risma, dari Pak Halim, dan terakhir dari Pak Zudan. Nah, sekarang kita akan menyaksikan satu video.